Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah, Sayyidina Muhammad bin Abdillah, al-qaimi bihuquqillah, ma daqat illa wa farrajaha Allahu ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah. ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وفهمنا ما لا نفهم وزدنا علما وألحقنا بالصالحين Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du, jemaah salat maghrib Masjid An-Nasr rahimakumullah. Alhamdulillah, kita kembali berjumpa di tempat yang mulia ini dalam rangka kita menunaikan kewajiban kita bersama, melaksanakan kewajiban ibadah salat maghrib. Semoga ibadah yang kita laksanakan pada hari ini dari pagi sampai petang sampai malam ini menjadi wasilah kita meraih ridha Allah Subhanahu wa taala dan berbalas surganya nanti. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Insyaallah pada malam hari ini kita akan kembali bersama-sama belajar untuk memahami firman-firman Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika kita dapat memahami, besar harapan kita untuk mengimplementasikannya dalam kehidupan kita yang nyata, dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita akan membahas surah yang menggambarkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuliakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu surah Al-Insyirah. Surah Al-Insyirah. Ada sedikit cerita. Dulu kami di pesantren, kalau sering galau, kalau ada masalah gitu ya. Kalau ada masalah duniawi ya, maka kami diajarkan oleh guru-guru kami untuk memperbanyak zikir, yaitu dengan membaca surah ini, surah Alam-Nashrah. Jadi perbanyak. Ketika hidup terasa sulit, ya, permasalahan membelit, apalagi ya, kepala terasa rumit dan seterusnya, maka perbanyak bacaan surah Alam-Nashrah laka sadrak sampai akhir. Kenapa? Karena nanti kita akan tahu, kita sama-sama bahas. Di situ ternyata ada sebuah atau dua buah kata kunci. Ya, ada dua buah kata kunci, yaitu fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Apa maksudnya? Nanti kita akan sampai pada pembahasannya. Sebelum kita membahas ayat demi ayat surah Al-Insyirah ini, seperti biasa, mari kita sama-sama membaca ya. Kita raih pahala keutamaan membaca Al-Quran yang satu huruf dibalas 10 kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak
ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم. Insyaallah semuanya hafal ya. Kalau Alam Nashrah insyaallah semuanya hafal, dan silakan dizikirkan, memperbanyak surah Alam Nashrah kalau kita ada masalah ya. Tapi insyaallah ini semuanya ada masalah, enggak ada masalah kecuali saya kayaknya nih ya. Insyaallah ini semuanya muka-muka bahagia, muka-muka ceria ya. Semoga tetap dalam keadaan bahagia semuanya. Amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Surah Alam Nashrah terdiri dari 8 ayat. Mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan dadamu, hai Muhammad? Jadi ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa dadanya atau hidupnya sempit karena beliau selalu dibuli oleh orang-orang kafir Quraisy. Dibuli. Bahkan yang paling menyakitkan bagi beliau itu, beliau dibuli sebagai orang yang fakir, yang butuh harta. Makanya mereka mengatakan begini, Muhammad, kalau kamu butuh harta, kalau kamu perlu harta banyak, oke. Kalau hartamu kalau dakwahmu ini, ajakanmu ini untuk kami meninggalkan agama nenek moyang kami adalah tujuanmu untuk mencari harta, oke, kami akan berdonasi, kata orang kafir Quraisy. Kami akan berdonasi untukmu sehingga engkau akan menjadi orang paling kaya di kalangan kaum Quraisy Mekah. Seantero Mekah nanti kamu jadi orang kaya. Tenang saja. Kalau memang tujuanmu itu adalah untuk mencari harta. Karena kami tahu kamu itu fakir, enggak punya apa-apa. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai beliau itu menyangka bahwa penolakan yang muncul dari kaum kafir itu, dari golongan umatnya, karena penolakan muncul di sana sini, penghinaan muncul di sana sini, sampai beliau berkeyakinan, berpandangan, menyangka bahwa mungkin ya Allah, gara-gara hamba ini miskin, hamba ini tidak punya harta, hina, mungkin itu yang membuat mereka benci terhadap Islam ya Allah. Apakah gara-gara ini, karena saya nggak punya harta? Sampai Rasulullah SAW sempat berpikir seperti itu, karena gara-gara status beliau yang tidak memiliki kekayaan, tidak memiliki harta, mungkin itu yang menyebabkan umatnya dari kaum Quraisy Mekah itu enggan untuk memeluk agama Islam. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab dengan pertanyaan, bukankah telah kulapangkan dadamu, hai Muhammad, untukmu? Pertanyaan ini sebenarnya bukan pertanyaan,
Pertanyaan ini sesungguhnya adalah pernyataan, bukan pertanyaan, tapi pernyataan. Kalau dalam pelajaran bahasa Arab, pertanyaan seperti ini namanya al-istifham al-inkari. Pertanyaan yang tidak butuh jawaban. Misalnya, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, dalam surah Az-Zumar. Apakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Butuh jawaban enggak? Enggak butuh. Tentunya jawabannya tidak sama, tidak butuh dijawab. Karena tidak mungkin sama. Enggak usah kita jawab tidak. Enggak butuh jawaban. Nah, jadi itu sebenarnya adalah pernyataan, tapi dalam bentuk pertanyaan. Bukankah telah kami lapangkan dadamu untukmu, hai Muhammad? Para ulama tafsir memaknai kelapangan dada dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada dua penafsiran. Penafsiran yang pertama, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah dibedah dadanya oleh malaikat Jibril. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibedah dadanya oleh malaikat Jibril. Kemudian hati beliau diambil, dibersihkan, dicuci, ya. Dicuci, dibersihkan hatinya, lalu dimasukkan ke dalam hati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dua perkara, yaitu ilmu dan iman. Jadi lapangnya dada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada sifat-sifat buruk dalam hati beliau. Kemudian yang membuat beliau lebih lapang dadanya lagi, tidak ada masalah, seolah-olah tidak ada masalah, karena dua modal ini, yaitu ilmu dan iman. Dengan ilmu, ya, kita bisa tahu benar dan salah, buruk dan baik. Bahkan dengan ilmu kita bisa berinovasi, ya, dengan teknologi, mampu mengembangkan teknologi dan seterusnya. Dengan iman kita bisa terpelihara dari keburukan-keburukan sifat kita atau godaan-godaan dunia. Walaupun sepintar apapun orang, tapi kalau tidak ada iman, maka dia kadang tidak akan benar, gitu ya. Jadi dengan ilmu kita akan mampu, ya, meraih kebahagiaan dunia. Dengan iman kita akan mampu meraih kebahagiaan akhirat. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibedah dadanya, kemudian dibersihkan hatinya, lalu dimasukkan dua perkara, yaitu ilmu dan iman. Nah, oleh karena itu, ini adalah isyarat bagi kita. Mari kita ikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersihkan hati kita. Bukan berarti kita pergi ke dokter bedah, enggak. Dokter bedah kemudian silakan dicuci hati saya, Dok, dengan alkohol, enggak. Maksudnya hati dalam pengertian untuk kita adalah spiritual, batin. Bersihkan batin kita dari sifat-sifat buruk, dari dengki, dari iri hati, dari sombong, dari sum'ah, dari riya dan seterusnya. Kemudian kita modali diri kita dengan ilmu dan iman. Insya Allah kehidupan kita akan tenang, akan luas, ya, seolah-olah tanpa masalah. Walaupun ada masalah, tenang-tenang saja. Karena kita sudah punya dua modal utama, yaitu ilmu dan iman. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kemudian makna yang kedua
adalah bukan di bedah dadanya, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermodalkan, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ma'rifat dan ketaatan. Ma'rifat dan ketaatan. Sehingga beliau menganggap masalah-masalah dunia itu ya kecil saja. Karena beliau sudah ma'rifatullah, mengenal Allah, masalah itu ya biasa saja. Karena Allah Subhanahu wa taala yang telah menakdirkan ada masalah. Tapi yang maha memberikan solusi, memberikan jalan keluar, tentu Allah. Kata Rasulullah, ya, saya sudah punya Allah. Jadi masalah, enggak masalah, enggak apa-apa. Walaupun seberat apapun, karena ma'rifatullah beliau, karena ketaatan beliau, maka masalah tidak jadi masalah buat beliau. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi beliau dilapangkan dadanya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalani kehidupan dunia. Wa wada'na 'anka wizrak. Jadi nikmat Allah yang pertama yang diberikan kepada Rasulullah, dilapangkan dadanya. Kemudian kedua, wa wada'na 'anka wizrak alladzi anqadha dhahrak. Dan kami turunkan bebanmu. Kami turunkan bebanmu yang memberatkan punggungmu. Jadi apa beban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tentu kita sepakat, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri yang menyatakan, seberat-berat cobaan adalah cobaannya para nabi. Seberat-berat cobaan adalah cobaan para nabi. Kemudian berikutnya di bawahnya. Kalau kita enggak ada apa-apanya dengan cobaan para nabi, cobaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau memiliki banyak beban, dan Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan, membebaskan Rasulullah dari beban-bebannya. Para ulama menjelaskan banyak perbedaan yang dimaksud dengan beban hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan yang dimaksud dengan Allah Subhanahu wa taala menurunkan beban baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memberatkan punggungnya adalah beban kenabian. Karena ini tugas yang bukan sembarang tugas. Tugas yang benar-benar harus mampu diemban dengan sebaik-baiknya. Kenabian, menyampaikan wahyu, menyampaikan ajaran. Ini bukan sembarang tugas. Dan ini adalah beban terberat. Sehingga Allah Subhanahu wa taala yang menjamin akan dimudahkan. Dan memang kenyataannya selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selalu ada jalan keluar, selalu ada pertolongan. Itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beban kenabian. Jadi beliau merasa berat, bagaimana ya Allah hamba akan melaksanakan misi tugas kenabian ini. Karena hamba tahu ini bukan tugas sembarangan. Maka Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan. Seolah-olah beban itu turun dari pundak beliau. Kemudian makna yang kedua, ini sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Qatadah, seorang tabi'in. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala sudah dibaiat didaulat sebagai nabi dan rasul, kemudian beliau merasa berat, memiliki beban yang sangat berat. Kenapa?
Ini menurut Imam Qatadah. Bisa kita baca dalam tafsir Ar-Razi, Mafatihul Ghaib. Menurut Imam Qatadah, dulu di zaman jahiliyah Rasulullah melakukan dosa-dosa kecil lah, gitu. Sebelum beliau diangkat sebagai nabi. Kemudian itu yang beliau ingat dan menjadi beban berat bagi beliau. Maka Allah Subhanahu wa taala ampuni semua dosa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam surah Al-Fat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara." Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa baginda Rasulullah yang telah lewat maupun yang akan datang. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengampuni sehingga terasa ringan, tidak ada beban lagi. Ini makna yang kedua dari Allah Subhanahu wa taala menurunkan beban yang memberatkan punggung beliau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang dimaksud dengan beban yang memberatkan beliau, yang ketiga maknanya menurut para ulama adalah beliau merasa berat, terbebani, ya, melihat kaumnya yang meninggalkan ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Sudah jauh melenceng dari ajaran baginda Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga beliau bingung, karena ini masalah yang serius, menjadi beban buat beliau. Bagaimana caranya supaya beliau mampu untuk memberikan perubahan terhadap kaumnya itu. Maka Allah Subhanahu wa taala kuatkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan ittabi' millata Ibrahim hanifan. Ya. Tsumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifan. Kemudian kami wahyukan kepada engkau hai Muhammad an ittabi' millata Ibrahim hanifan. Ikuti jejak, ya, agama Nabi Ibrahim. Jadi dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makna yang ketiga, makna yang keempat adalah menjadi beban yang berat juga buat beliau. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dosa-dosa umatnya. Dosa-dosa kita, Pak. Itu menjadi beban buat beliau. Beban moral yang luar biasa berat. Sehingga sampai di ujung kehidupan beliau, yang disebutnya bukan istri beliau, bukan cucu beliau, bukan keturunan beliau, tapi kita nih umatnya. Dipikirkan. Jadi seolah-olah dosa-dosa kita itu adalah dosa-dosa beliau. Sehingga gelisah menjadi beban buat beliau. Itu luar biasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita renungkan ayat dalam surah At-Taubah, 2 ayat akhir surah At-Taubah, ya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum. Azizun 'alaihi ma 'anittum. Berat terasa bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap penderitaan yang kita alami umatnya ini. Kalau umatnya menderita, Rasulullah lebih berat merasakan penderitaan umatnya itu. Saking cintanya kepada kita. Ya. Jadi misalnya anak kita demam, ya, anak kita demam. Tentu kita seolah-olah kita yang merasakan demam itu. Ya. Seolah-olah kita yang merasakan demam itu. Jadi sampai kita nggak bisa tidur gitu kan. Kalau anak kita demam, dan cintanya Rasulullah SAW kepada umatnya, kepada kita ini lebih kuat, lebih besar
dibandingkan cinta orang tua terhadap anaknya. Maka ketika kita berdosa, maka itu menjadi beban moral buat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka seolah-olah di dalam sebuah hadis beliau, misli wa mislukum kamisli rajulin au qada naran faja'athul firash, ya, atau faja'athul farash yatahafatna fiha, ya, fa ana amna'ukum min an taqa'u ila nar. Perumpamaan aku ini, kata Rasulullah, perumpamaanku dengan kalian hai umatku seperti orang yang menyalakan api. Ada api, kemudian datang laron. Nah, kalau bahasa Lombok, bahasa Sasaknya itu ale-ale. Nah, bukan ale-ale minum itu, ya. Bahasa Lombok itu ale-ale, laron. Jadi ada api nyala, laron datang karena melihat cahaya dan ingin jatuh ke situ. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusaha, ya, untuk menyelamatkan kita itu. Jadi kita itu seperti laron yang tertarik dengan cahaya api dan mau jatuh ke situ. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusaha menyelamatkan kita nih, laron-laron seperti kita ini, agar kita sampai jatuh ke api itu. Itu cintanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dosa umatnya itu menjadi beban buat beliau, padahal beliau sudah terbebas. Tapi beliau tetap memikirkan kita. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala menghibur, memberikan jaminan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tenang saja Muhammad. Umatmu di dunia tidak akan diazab selama engkau ada di hati mereka, ya. Dalam surah Al-Anfal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim." Dan Allah tidak akan mengazab umatmu hai Muhammad, wa anta fihim, kalau kamu masih berada di antara mereka. Tentu itu zaman para sahabat, karena Nabi masih hidup. Kalau zaman kita kan sekarang Nabi sudah nggak ada, maka ulama menafsirkan wa anta fihim, ya. Kalau engkau Muhammad masih berada di hati umatmu, maka Allah tidak akan mengazab umatmu itu. Maka cintailah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seringlah bersolawat, laksanakan sunnah-sunnahnya. Cintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hati kita ada Nabi Muhammad, maka jaminan Allah tidak akan diazab kita selama Nabi Muhammad ada di dalam hati kita. Dan itu keistimewaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dosanya banyak, tapi tidak disegerakan azabnya di dunia. Kalau umat-umat terdahulu, umat-umat Nabi terdahulu, langsung cash. Umat Nabi Nuh ingkar pada nabinya, berdosa, langsung cash, dikasih air bah. Ya, siapa lagi? Fir'aun, umat Nabi Musa, Bani Israel, langsung cash, ditenggelamkan di laut. Umat Nabi Soleh, umat Nabi siapa lagi? Nabi Lut, banyak, langsung cash semuanya. Tapi umat Nabi Muhammad, bandel-bandel juga ada, tapi tidak langsung diazab di dunia. Tidak langsung diazab di dunia. Ditunggu tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau enggak tobat, oke, nanti di akhirat baru ketemu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi itu beban baginda Rasulullah. Menurut para ulama tafsir, ya, maknanya adalah dosa-dosa umatnya itu seolah-olah menjadi dosa beliau, adalah dosa beliau, sehingga beliau merasa sangat berat. Kemudian Allah berikan hiburan juga, yaitu Allah Subhanahu wa taala memberikan
hak prerogatif untuk memberikan syafaat, ditolong oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti ditolong, diberikan syafaat. Semoga kita semua termasuk ya, dalam umatnya yang mendapatkan syafaat beliau. Amin. Kemudian makna yang kelima dari maksud beban baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diturunkan oleh Allah, dibebaskan dari beban yang memberatkan punggung beliau, yaitu dipelihara. Beliau Rasulullah dipelihara, maksum. Artinya wa wada'na 'anka wizrak, itu asamnaka, maksum, dipelihara. Dipelihara dari dosa. Ya, tidak mungkin berbuat dosa atau tidak mungkin mendekati dosa. Kenapa tidak mungkin mendekati dosa? Karena beliau dulu sering diundang, masih zaman jahiliyah. Kalau ada undangan untuk pesta gitu ya, yang dimana pada tradisi jahiliyah tersebut, tahu sendirilah kalau pesta pasti ada mabok-maboknya, ada perempuan-perempuannya. Mungkin beliau nggak ikut, tapi dekat di situ. Maka ketika ada ajakan untuk ikut pesta, janjian sudah, yuk kita janjian hadir ke tempat ini, pestanya si A misalnya. Nah, kalau sudah datang waktunya, beliau ngantuk sekali, ngantuk dan tidur. Dan beliau tidak terbangun kalau sudah pagi. Ya. Sampai sudah pagi baru bangun. Jadi ya nggak bisa hadir gitu. Selalu begitu. Kalau diajak kemana, misalnya yang ada perbuatan buruk di situ, maka Allah Subhanahu Wa Taala berikan ngantuk. Ya. Dingantukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga beliau tertidur pulas sampai pagi dan gak jadi pergi ke tempat. Jadi ini maksum ya. Rasulullah SAW dimaksumkan, dan semua nabi memang memiliki keistimewaan, yaitu maksum, dipelihara dari perbuatan dosa. Maksum. Kemudian makna yang berikutnya adalah beliau memiliki beban yang luar biasa, yaitu disakiti oleh kaumnya, disakiti sampai berdarah-darah, diusir. Tapi itu tidak menjadi masalah buat beliau, karena beliau punya dua modal tadi. Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan beliau, bahkan saking matangnya batin baginda Rasulullah SAW, kesakitan yang beliau alami dibalas, bukan dibalas dengan kesakitan lagi, dibalas dengan doa. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan hidayah, petunjuk kepada kaumku, karena mereka tidak tahu. Bukan berbalas kesakitan lagi, tapi beliau membalas dengan doa. Kemudian makna yang berikutnya adalah beliau ketika zaman-zaman awal perjuangan, yang membela beliau itu dua tokoh penting. Siapa? Paman beliau Abu Thalib dan istri beliau Ibunda Khadijah. Itu menjadi tokoh sentral pembela beliau itu. Dua tokoh yang sangat disegani oleh bangsa Arab. Nah, ketika Abu Thalib dan Ibunda Khadijah meninggal, maka itu menjadi beban buat Rasulullah SAW. Bagaimana nanti? Cemas beliau, sedih. Ya, makanya tahun di mana Abu Thalib dan Ibunda Khadijah, karena kebetulan tahunnya sama meninggal. Di mana tahun itu meninggalnya Abu Thalib dan Ibunda Khadijah itu disebut dengan Amul Huzn. Amul Huzn itu artinya tahun duka cita.
tahun duka cita bagi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu jadi beban yang cukup berat buat beliau itu, pukulan moral buat baginda Rasulullah. Maka Allah Subhanahu wa taala menghibur, ya, menghilangkan beban itu dengan apa? Dengan dimi'rajkan. Terjadinya Isra dan Mi'raj. Itu menjadi hiburan buat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi baginda Rasulullah dimi'rajkan. Makanya ayatnya setelah wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak. Rasulullah diangkat, dimi'rajkan untuk menghilangkan beban kesedihan itu. Salah satu hikmahnya, bukan satu-satu hikmahnya, salah satu hikmahnya adalah Rasulullah dimi'rajkan itu untuk dihibur karena beban moral beliau, yaitu meninggalnya dua tokoh utama pembela beliau, yaitu Abu Thalib dan Bunda Khadijah. Kemudian makna yang berikutnya adalah beliau waktu itu sebelum daulat diangkat sebagai Nabi dan Rasul, beliau sempat bingung karena memang beliau dasarnya orang baik. Beliau bingungnya bagaimana? Bingungnya beliau berpikir dalam hati beliau, ini saya sudah diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala. Anugerahnya apa? Dari tidak ada menjadi ada. Sudah ada, diberikan fasilitas yang luar biasa, diberikan nikmat yang beraneka ragam. Diberikan umur, diberikan kesehatan, terus banyak lagi nikmat-nikmat yang tidak bisa dihitung. Maka beliau bingung bagaimana? Bagaimana cara untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Malu rasanya diberikan nikmat tapi tidak ada cara untuk bersyukur. Maka diberikanlah kewajiban syariat. Beliau diangkat sebagai Rasul, dibekali dengan beban syariat bagi beliau dan untuk umatnya. Maka beliau senang. Oh iya ya, ada sekarang cara untuk bersyukur. Caranya apa? Yaitu beribadah. Makanya ketika beliau sholat sunnah sampai bengkak kaki beliau, Ibunda Aisyah mengatakan, ya Rasul, kok sampai sebegini amat sih ibadah Anda? Bukankah Allah telah menjamin kesalahan Anda sudah diampuni dari yang sudah lalu maupun yang akan datang? Tapi kenapa Anda sampai sebegini rajin dan tekun sholatnya gitu? Maka Rasulullah SAW menjawab, afala an akuna abdan syakura? Tidakkah aku senang dikatakan sebagai hamba yang bersyukur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu cara kita bersyukur adalah dengan menjalankan ibadah yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah itu bagi Rasulullah bukan beban, justru itu yang menghilangkan beban beliau. Tapi sebagian umat baginda Rasulullah, sholat itu beban, puasa itu beban, capek sholat, capek puasa, zakat, sedekah beban. Ngapain sedekah, ngapain zakat, ngurang-ngurangin harta aja gitu, beban. Tapi baginda Rasulullah SAW itu bukan beban, justru itu adalah penghilang beban. Nah ini makna wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak. Kami turunkan bebanmu yang memberatkan punggungmu, hai Muhammad. Kemudian wa rafa'na laka dzikrak, dan kami tinggikan penyebutan namamu untukmu, hai Muhammad. Ditinggikan penyebutan namanya. Jadi Allah Subhanahu wa taala muliakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai namanya luar biasa dimuliakan. Sampai namanya dimuliakan. Di arasy ditulis ada nama Nabi Muhammad. Ketika Nabi Adam alaihissalam hendak menikahi Bunda Hawa, mas kawinnya adalah
syahadat, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di dalam tahiyat kita, berapa kali kita sholat, harus ada syahadat menyebutkan Nabi Muhammad. Di dalam salawat, dalam sholat kita ada salawat, kita sebut Nabi Muhammad. Di dalam kitab-kitab terdahulu, umat-umat Nabi terdahulu, ada nama Nabi Muhammad SAW. Ketika azan, salah satu lafaz yang harus disebutkan adalah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika qomat, ada juga nama Nabi Muhammad SAW. Bahkan di dalam Al-Quran seringkali nama Allah Subhanahu Wa Taala digandengkan dengan nama Nabi Muhammad SAW. Wa atiiullah wa atiiur Rasul, digandengkan. Wa may yuti'illaha wa rasulahu, digandengkan dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Maka saya rasa tidak tepat kalau ada pendapat misalnya ada kaligrafi, ada nama Allah dan Nabi Muhammad bersandingan, itu mengatakan itu syirik karena menyejajarkan Nabi Muhammad dengan Allah. Tidak begitu. Allah sendiri telah menggandengkan namanya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan bentuk ketaatan kita kepada Allah, salah satu bentuknya, bentuk kita ketaatan kepada Allah adalah dengan taat pada Rasul. Wa may yuti'ir Rasul faqad ata'a Allah. Barang siapa yang taat pada Rasul, sungguhnya dia telah taat kepada Allah. Begitu mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditinggikan, dimuliakan penyebutan namanya. Bahkan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah memanggil Nabi Muhammad dengan ya Muhammad, tidak ada. Kalau nabi-nabi lain dipanggil, Nabi Adam, faqulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Hai Adam, tinggallah kamu dengan istrimu di surga. Ada ya Adam gitu. Nabi Musa dipanggil ya Musa. Hai Musa, ada. Nabi Isa apalagi dipanggil juga ya Isa. Ya Nuh, ya Ibrahim, ada dipanggil dengan namanya. Hai Ibrahim, hai Musa, hai Isa. Tapi baginda Rasulullah SAW tidak ada di dalam Al-Quran itu ya Muhammad, tidak ada. Hai Muhammad, tidak ada. Yang ada adalah ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul, wahai nabi, wahai rasul. Mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah kemuliaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditinggikan. Allah Subhanahu wa taala menghibur baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan dengarkan orang-orang kafir itu membuli kamu. Nih dengarkan. Aku telah berikan banyak nikmat kepada Muhammad, bahkan sampai nama-namamu ditinggikan, dimuliakan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Nah, ini kata kuncinya yang tadi saya sebutkan, yaitu kita dianjurkan oleh para guru-guru kita untuk memperbanyak zikir dengan membaca Alam Nashrah itu, karena ada di sini. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Dalam kaidah bahasa Arab, kalau ada menggunakan alif lam di dalam surah Al-Insyirah ini, fa inna ma'al usri, al-usru, ada alif lamnya. Diulang, maka al-usru kata yang kedua itu sama dengan kata yang pertama, yaitu itu dia. Tapi menggunakan yusrun di situ tidak ada alif lam. Maka yusrun yang pertama berbeda dengan yusrun yang lain. Berarti satu kesulitan diapit oleh dua kemudahan.
Ada dua kemudahan di satu kesulitan, pasti akan menang dua kemudahan. Fa idza faraghta fansab, maka apabila kau selesai melakukan suatu perbuatan yang baik, maka berusahalah dengan sekuat tenaga untuk segera melakukan perbuatan positif yang lainnya. Nah, ini etos kerja. Ini etos kerja. Jadi kalau selesai melakukan kegiatannya positif yang satu, segera untuk melakukan kegiatan positif yang berikutnya. Begitu juga seterusnya. Dan ingat, wa ila rabbika farghab. Ya, walaupun sesibuk apapun, sebaik apapun perbuatan yang kita lakukan, tetap wa ila rabbika farghab. Kepada Tuhanmu kalian berharap. Kamu berharap ya kepada Tuhanmu. Lakukan dengan semaksimal mungkin perbuatan positif, perbuatan baik, harap upah, harap ganjaran dan hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Proses yang baik kita tawakal, hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimakumullah, demikian ya yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Semoga memberikan manfaat untuk kita semua. Apa yang kita bahas ayat demi ayat memberikan pelajaran bagi kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.